selalu bikin statement masukan untuk para kiper-kiper yang ikut KC. Untuk kelas Gosanki atau yang warna, saya sarankan tetap harus memakai color dan ada sinar matahari. Saya melihat dari data ya, kita melihat statnya seperti ini di foto, video, stat, terus akhirnya seperti ini. Ya, kita melihat pertumbuhan body, skin ini sangat proporsional atau ngimbangi. Ini menjadi runner up, walaupun kita melihat dari sisi itu ada semacam kiwa yang kurang jelas, namun ini sepertinya fotonya malam, tapi secara kualitas. Seribu koi seribu warna, sahabat cinta koi, apa kabar? Semoga sahabat koi selalu sehat dan ikan koinya tumbuh menyenangkan ya. Nah, di sini sahabat koi, mungkin dalam video ini bisa dilihat tidak asing ya kolam-kolam karantina ini. Ya, saya ada di Agung Koi Farm Kediri. Tuh ada ikan-ikan yang lagi di karantina. Dan hari ini saya main ke sini untuk apa? Oke, setelah ini kita sapa salah seorang yang mungkin tidak asing lagi ya dengan sahabat koi semua, terutama pecinta koi. Oke, yuk coba kita sapa ya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas Budi dari Episu. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Sehat? Alhamdulillah. Oke, dan hari ini kita ada di AKF. Ya. Ini untuk agenda apa sih? Jadi hari ini Kamis 6 Februari rencananya untuk penjurian KC dari bulan September kemarin. September 2024. 24. Oke, Jadi 5 dan bulan tepat sampai Januari. Jadi dan kemarin sudah ada terkumpul dari 41 ikan yang kami KC, ada 22 yang mensetorkan. Oke, udah diumumkan Pak ya? Sudah diumumkan. Diumumkan semua peserta, jadi tidak ada, insya Allah tidak ada yang keberatan. Karena dari awal berapa hari Pak pengumpulan? Jadi pengumpulan sekitar 6 hari. 6 hari ya? Ya, jadi mulai dari tanggal 27 sampai akhir. Oke, dan terakhir hari ini sekalian penjurian. Ya. Udah dikumpulkan semua ikan-ikannya. Dan untuk jurinya siapa saja Pak? Nanti jurinya kita ada bidirnya Agung dari AKF sama Pak Khalid. Oke. Dan untuk kriteria penjurian nanti kita juga pengen tanya juga ya, untuk agar nanti semua peserta tidak ada yang gelo kalau bahasa Jawa atau mungkin kecewa. Ikan saya kenapa kok kalah, ikan saya kenapa kok menang, itu nanti akan dijelaskan oleh para juri. Oke, yuk langsung saja kita sapa para jurinya ya. Oke, sahabat koi, kali ini kita udah siap-siap untuk penjurian dan alhamdulillah hari ini kita dengan Bapak Khalid Firdaus. Selamat siang Pak Khalid. Apa kabar hari ini Pak? Baik, alhamdulillah sehat ya. Dan ada Bapak Agung. Selamat siang Pak Agung. Selamat siang. Alhamdulillah sehat Pak hari ini. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah hari ini kita ada kesempatan untuk penjurian KC My Koi Farm Mart. Pakai mart nggak Pak? Oh, pakai ya. Oke, ini KC yang keberapa sih Pak kalau boleh? KC yang kedua ya, produk dari AKF. Oke, dan untuk jenisnya Kohaku ya. Nah, mungkin buat sahabat koi yang nonton video ini pengen ikut KC tapi masih bingung KC itu apa, kita mungkin bisa tanya nih dengan Bapak Agung mungkin. Pak Agung mungkin bisa dijelaskan ya, untuk KC atau keeping contest itu apa sih sebenarnya? Ya, KC itu kan keeping contest kepanjangannya. Nah, jadi kita berlomba-lomba atau kita ini berkompetisi merawat ikan sebagus mungkin. Itu poinnya yang pertama. Nah, dari perawat ikan ini nanti kita akan dituntut untuk mendapatkan ikan yang hasilnya bagus. Itu akan dituntut adalah perawatan itu mulai dari grow-nya, skinnya, posturnya, semuanya itu kita nilai di sini. Nah, untuk menentukan grow tidak harus hanya grow saja, pasti harus diimbangi dengan warna. Nah, kita dituntut untuk menyeimbangkan antara grow dan warna. Ada yang grow-nya gede, bagus, cepat,
tapi warnanya pudar. Nah itu berarti kurang imbang atau kurang pas untuk merawat warnanya. Nah saya sarankan dari awal saya selalu selalu bikin statement masukan untuk para kiper-kiper yang ikut KC. Untuk kelas Gosanke atau yang warna, saya sarankan tetap harus memakai color dan ada sinar matahari. Oke. Untuk yang jenis Gosanke Pak ya. Betul. Atau mungkin ikan-ikan yang butuh cahaya Betul. matahari. Rata-rata ikan yang ada unsur merahnya lah. Oke. Gosanke, terus misalkan kayak Gosiki juga perlu. Terus Ogon pun juga perlu. Ogon juga perlu. Nah, warnanya kuning itu bisa mencorong kalau ada matahari dan color. Oke. Ini terutama. Jadi tidak harus hanya gruto KC itu. Jadi kita menilainya itu nanti semuanya kita nilai. Karena ini terutama di produk AKF Pak ya. Ya. Ada beberapa yang digunakan kali ini adalah produk AKF. Nah kalau untuk semisal buat sahabat ini kan masing-masing punya kemampuan sendiri-sendiri Pak ya. Betul. Untuk mengkeeping ikan karena lebih ke penghobi. Dan kolam masing-masing penghobi ini pasti fasilitasnya berbeda-beda. Itu juga. Itu nanti hasil akhirnya pasti akan selisih berbeda lah. Ya. Ada perbedaan entah banyak atau sedikit. Nah untuk penjurian sendiri mungkin Pak, untuk penjurian sendiri apa sih kriteria dan mungkin standarnya untuk penjurian KC ini? Apakah ada perbedaan dengan penjurian kontes pada umumnya? Kalau penjurian di KC dan kontes itu pada dasarnya kurang lebih mirip lah, sama. Cuma kalau di KC kita mempertimbangkan nilai pertumbuhan ikan itu juga. Ada yang warnanya bagus tapi dia tidak size-nya naiknya kecil banget. Nah, itu akan mengurangi nilai. Ada yang warnanya cukupan, nggak begitu strong, tapi grunya bagus, bodinya bagus. Nah, itu kita akan menilai nilai plus juga. Itu di situ. Jadi bedanya cuma di situ aja. Yang lain-lain kalau saya rasa sama ya Mas Kulit ya. Kurang lebih sama lah. Nah mungkin kalau untuk Pak Kulit dari sekian banyak peserta yang menyetorkan hasil keepingnya ini menurut jenengan seperti apa Pak? Apresiasi dari jenengan dari gambaran secara globalnya. Pertama saya bukan menilai ya, tapi sudah kenyataan bahwa AKF mengeluarkan produk-produk yang kita akui bersama lah. Jadi ini memang bagus produk-produk, apalagi nomor 1 Pahaku ya dari AKF. Jadi saya mengapresiasi semua ini, insya Allah tadi luar biasa, bagus. Dan dari kandidat-kandidat tadi itu dari berapa Pak Lukman? Ada 22 ekor. 22 ekor yang setor ya? Iya. Oke, dan dikerucutkan menjadi berapa? 10. Pertama 10. 11. Oh iya, 11 ekor. Terus 5 ekor, 6 ekor. 6 ekor 3. 3 baru nanti untuk grand champion, runner up sama Oke, untuk setiap layar ini apa sih Pak pertimbangannya mungkin? Ya. Bapak Agung mungkin. Nomor 1 tetap kualitas bodi dan skin sama grunya. Nah, tadi ikan-ikan yang nominasi rata-rata terpilih yang naiknya size mulai 15 cm, ada yang sampai 20 cm ya. Ada juga ikan itu yang bagus tapi masih tadi ada juga yang nilainya itu kecil banget naiknya size. Nah, itu mungkin kita nominasi di 11 besar, terus 6 besar aja. Untuk 3 besarnya dia kelewat. Nah, jadi ini salah satu contoh penilaian kalau KC itu tidak harus skin tok, tidak harus strong tok gitu. Gitu. Jadi pengkerucutan ini semakin sempurna dari kriteria. Betul. Dan 5 besar mungkin kalau kita bicara 5 besar, 6 besar ya. 6 besar ini yang sudah di 6 besar ini apa sih Pak yang dipertimbangkan? Yang paling utama mungkin yang bisa mengalahkan dari sebelum-sebelumnya. Ya. Kalau sudah 6 besar, istilahnya kan sudah seleksi dari kemper yang 11. Terus kita mengerucut ke 6. Itu sudah seleksi yang serupa dengan kontes. Nah, itu. Tapi insya Allah tadi memang apa yang disampaikan Mas Agung,
itu lebih kepada kualifikasi, bagaimana menilai ikan. Kalau menilai ikan, istilahnya merawat keeping kontes itu grow. Ini tadi sudah kita tunjukkan, kita berdua alhamdulillah selektif, tanpa tadi harus kompromi dengan tapi pilihannya sama. Nah, ini menunjukkan bahwa memang kita insya Allah jeli dalam menilai, dan terpilihlah 3 nominat yang tentu penilaiannya sudah seperti kontes-kontes pada umumnya. Jadi tetap Iya. poin-poin terberatnya adalah Iya. seperti Karena sudah selektif yang ketiga itu sudah menentukan kejuaraan. Tentu 3 dimensi pokok itu harus terpenuhi: body, kualitas warna, dan kualitas pola. Oke, nah berarti ada 3 nih, 3 pemenang ya Pak Iya. Lukman ya, 3 pemenang. Mungkin kita akan review 3 pemenang ini dari yang paling akhir nih, apa nih? Pemenang apa? Best Insights. Best Insights. Ya. Oke, mungkin bisa ditunjukkan ke Dewan Juri. Mungkin saya ingin tahu statement beliau-beliau untuk Best Insights ini. Juara Best Insights. Oke, Nah. untuk ikan yang ini. Oke. Ikan ini kalau saya melihat dari data ya, kita melihat statnya seperti ini di foto, video, stat, terus akhirnya seperti ini. Ya, kita melihat pertumbuhan bodi, skin ini sangat proporsional atau ngimbangi lah, imbang. Ini walaupun nggak begitu merah, tapi dia tetap padat. Bodinya masih proporsional, kepala, polanya juga masih utuh, tidak retak atau gimana. Gitu. Terus naiknya grow dia juga 13 cm lumayan. 13 cm Pak. Ya, jadi tadi memang di awal kita hanya memilih kualitas sama pola sama terus mengerucut ke 6 besar, mulai dari grow-nya juga pertimbangan. Nah, ini masuk di 3 besar. Ini termasuk yang nomor yang best insight-nya. Kalau saya menilai dari situ. Oke. Nah, yang Best Insight-nya sahabat Koi, buat pemenangnya mungkin Pak, siapa namanya? Ada datanya? Solo Monas Untuk nomor 4 Alexander. itu dari Solo. Alexander. Dari Solo, ya? Ya, jadi Om Alexander Budi Kurniawan. Oke, kita ucapkan selamat buat Selamat Om Budi. Best Insights. untuk Best Insight ikannya ya. Oke. Nah, sekarang kita akan naik lagi ke runner up Grand Champion-nya, Pak ya. Ya. Oke, mungkin runner up Grand Champion-nya dari Bapak Kulit seperti apa untuk penampakan ikan dan penilaiannya? Ya, ini menjadi runner up. Walaupun kita melihat dari sisi itu ada semacam kiwa yang kurang jelas, namun ini sepertinya fotonya malam. Oke. Tapi secara kualitas, terus presisi body dan sebagainya itu sangat bagus sekali. Namun dalam penjurian kan ada Grand Champion. Grand Champion. Nah, ini sudah luar biasa, ini di bawahnya Grand Champion. Oke. Jadi runner up Grand Runner Champion. up. Setidaknya sih dia udah menjadi Iya, kandidat. untuk Grand Bagus Champion. sekali. Ikan ini bagus sekali. Oke. Hmm. Dan untuk Grand Champion ini pemiliknya siapa, Pak? Runner up. RR. Runner up. Jadi ini dari Om Daeng Bule. Daeng Bule Jadi dari- Sulawesi. Wah, Ini apa namanya? Sulawesi. Sulawesi, ya? Wilayah Kendari. selain. Oke. Kita Terus ucapkan Kendari. Oh, dari Kendari. Kendari, Oke, ya. kita ucapkan selamat buat Om Daeng Bule ya. Iya. Oke. Tuh untuk ikannya, dan kita pengen tahu Grand Championnya. Nah, mungkin masing-masing dari juri akan memberikan statementnya nanti Oke. untuk Grand Champion ini. Mungkin diawali dari Bapak Agung dulu. Ini kalau kita melihat ikan Grand Champion ini dia unggul dari semuanya, dari ketiga unsur tadi. Body proporsional bagus, ya kepala, punuk, pangkal ekor. Oke. Terus kita kalau lihat dari videonya, ikan ini renangnya benar-benar ikan normal bagus. Oke. Terus skinnya paling strong dibanding yang lainnya. Oke. Nah, terus polanya juga masih bagus.
terus grow-nya juga bagus. Grow-nya juga Ya, oke. naik saya lihat datanya Berapa naiknya tadi? 15 cm. 15 cm. Untuk menaik ikan 15 cm tetap solid warna merah seperti ini tidak gampang. Biasanya kalau terlalu cepat grow, merahnya ngedrop. Ini enggak, ini bagus. Makanya kita berdua setuju enggak ada lawan kalau ini. Oke. Jadi obat. Iya. Oke. Dan ini tadi sempat hampir sama Pak ya, terdiri sama. Oke, Ya. dari Pak Kulit sendiri seperti apa? Ya, pada umumnya penilaian GC itu karena Grand Champion piala terbesar, Oke. terbagus, terbaik. Terbaiknya. Maka dari itu saya melihat sebenarnya sama 3 dimensi pokok yang sudah terpenuhi itu. Terus kalau ini menjadi Grand memang sangat layak karena hari ini pun walaupun semuanya bagus, RGC bagus, bisnya bagus, tapi ini benar-benar beda. Maka dari itu ya sudah selayaknya menjadi Grand Champion. Oke, mungkin tadi Saya ucapkan selamat ya Selamat. yang Oke. Grand Champion. Om Nanda dari, Aditya. Oh, Dari- Nanda Aditya. Oke. Jakarta. dari Jakarta ya. Oke, kita ucapkan Oke. ke Om Nanda Selamat buat Selamat Om untuk- Nanda dapat Grand Champion. Grand Champion ikannya, dan alhamdulillah untuk penjurian hari ini selesai Pak ya. Saya alhamdulillah lancar. Dan mungkin untuk teman-teman apresiasinya nanti akan langsung connect ke Pak Lukman. Untuk hadiahnya sudah lupa saya. Sambil ngomong dulu Mas. Oke, dan mungkin buat teman-teman yang pengen nanti ikut ke acara selanjutnya bisa ikuti Pak ya, info-info selanjutnya mungkin Pak ya. Ya, sedikit saran ya. Oke. Jadi siapa saja nanti yang ingin mengikuti KJ mungkin bisa dipertimbangkan kolamnya atau diperbaiki kolam fasilitas KJ tersebut. Nomor 1 yaitu apa itu air, kolamnya, mungkin fasilitas filternya lah atau big boss-nya. Terus kedua, kalau untuk gosanke usahakan ada matahari masuk, walaupun tidak full, karena warna merah itu identik dengan matahari. Kalau dia kurang matahari, walaupun dikasih warna color, itu akan beda dengan yang kena matahari. Oke, untuk pakannya Pak ya. Ya, kalau terus pakan juga harus pakai color juga. Terus perawat ikan, usahakan jangan sampai ikan itu stres atau ikan itu sakit, karena itu akan menghambat perkembangan. Jadi kalau ikan itu misalkan begitu masuk kolam, sampai finish dia tetap di situ tanpa diutik-utik, tanpa stres, tanpa apa, hanya big boss, filter, dia akan stabil naiknya size itu, perkembangannya akan stabil. Dengan kondisi stabil, ikan sehat, warnanya juga akan naik. Itu kuncinya. Beda kalau ikan itu sering diangkat, sering stres, sakit, tambah ikan lagi, puasa lagi. Nah, itu beda itu. Perkembangannya beda, kesehatannya terganggu, otomatis warnanya juga beda nanti. Berkurang juga bisa. Ya, Jadi betul. memang buat teman-teman yang mungkin terutama pemburu KC Pak ya. Ya, ini hanya saran saja. Oke. Masing-masing mungkin punya cara sendiri-sendiri, tapi kalau saya, pengalaman saya seperti itu. Jadi ikan itu kalau dia tidak gampang goyah, tidak gampang sakit, akan stabil naiknya size, naiknya warna, dan lain-lain. Oke, berarti benar-benar harus kita perhatikan karena KC ini memang kita fokuskan nantinya untuk ada penjurian dan apresiasinya. Pak. Betul. Jadi misal kalau teman-teman yang memang suka berburu KC ini dipersiapkan dulu dari fasilitasnya dulu. Ikan apa yang saya mau KC, tempat baik pakan dan perawatannya disesuaikan dengan kebutuhan ikan itu sendiri untuk menghasilkan finish yang mungkin dikejar adalah Grand Champion juga Pak ya. Dan mungkin kalau semisal teman-teman yang mereka penghobi Pak, penghobi yang mungkin aku ikut KC untuk menambah kolam, itu mungkin bisa lebih diperhatikan di mananya Pak. Mungkin semisal kolam saya nih di indoor nih, semisal yang diikutin ikan color. Apa yang mungkin bisa mereka optimalkan mungkin Pak? Kalau di indoor mungkin ya harus gencar sama pakannya yang mengandung kalor. Mungkin prosentasenya lebih tinggi kalornya. Oke. Itu. Beda kalau outdoor ya ada mataharinya. Saya tuh pakai 20 itu hitungan saya.
pakai color 20% aja sudah bagus. Kalau kolamnya sudah betul atau kena matahari. Di outdoor, Pak, ya. Ya, Tapi kalau yang indoor mungkin lebih fokusin lagi untuk betul. Bisa 50 atau 60% nanti colornya. untuk colornya. Ya. Oke. Nah, mungkin ya, oke. Jadi untuk juara satu Grand Champion didapat oleh Om Nanda Aditya, hadiahnya 10%. Nominalnya adalah 4.590.000. Oke, selamat buat Selamat Om Nanda. Untuk yang kedua kita adalah Grand Champion Om Junaidi dari Pule sebesar 2.754.000. Juara tiga Om Alexander Budi Kurniawan 1.830.000. Ini bisa buat ditabung, nanti ikut KC berikutnya ya. Oke, dan Mantap. dapat ikan bagus, dapat piala, Ya. bisa berkesempatan ikut KC selanjutnya, Pak ya. Harus ikut. Nanti ada sertifikatnya Sertifikat dari kami. Oke. Nah, ini kan ada sertifikatnya lagi, dapat piala dan sertifikatnya nanti bisa di figura yang bagus, Ya. ditaruh di ruang tamu yang gede. Sertifikat juara berarti ya. Sertifikat juara. Iya. Oke. Mantap, bagus lah. Disandingkan dengan sertifikat dari AKS. Wah. Oke, dan alhamdulillah hari ini selesai untuk penjuriannya. Kita ucapkan terima kasih. Terima Pak kasih. Amin. Ya, makasih sama-sama. Dan mungkin kita akan ketemu di acara-acara selanjutnya mungkin Pak ya. Iya, Oke, terima kasih. sama-sama. Terima kasih semuanya.